Hai teman-teman, perkenalkan namaku Mai Mai. Aku adalah putri duyung cantik yang ada di lautan. Aku mau ajak teman-teman mengenal lebih dekat teman-teman aku yang ada di laut. Ayo ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dongeng Putri Duyung dan Pangeran Baik Hati. Dikisahkan di laut yang sangat dalam dan luas. Hidup Raja Laut yang menguasai dunia bawah laut. Raja tinggal di istana yang indah, terbuat dari batu koral biru dengan atap cangkang yang bisa dibuka dan ditutup. Di sana Raja Laut hidup bahagia bersama ibu dan 4 orang putrinya. Keempatnya memiliki usia yang terpaut pendek satu sama lain. Putri Raja yang paling kecil bernama Little Mermaid. Tak seperti kakak-kakaknya, Little Mermaid menghabiskan sebagian besar waktunya untuk ke kapal-kapal karam yang telah jatuh ke dasar laut. Kapal-kapal ini menyimpan banyak harta karun dari dunia luar, dunia yang tidak pernah diketahui Little Mermaid. Selama menghabiskan waktu di kapal-kapal karam, Little Mermaid sering bernyanyi sambil mengatur koleksi harta karun yang ditemukannya. Ia begitu suka bernyanyi bersama ikan-ikan lain. Semua penghuni dasar laut tahu, suara Little Mermaid adalah yang paling indah di sana. Ada satu aturan yang dibuat untuk Little Mermaid dan kakak-kakaknya. Saat mereka genap berusia 15 tahun, mereka boleh berenang ke permukaan laut. Little Mermaid begitu menunggu waktu ini karena dia menjadi yang terakhir di keluarganya yang boleh berenang ke sana. Tapi karena begitu penasaran, Little Mermaid membuat neneknya bercerita tentang kehidupan di darat. Ada kapal, kota, dan manusia di atas sana, kata sang nenek. Nasihat nenek tidak didengar Little Mermaid. Ia pergi ke ujung laut yang jauh untuk menemui penyihir laut. Mendengar permintaan Little Mermaid, penyihir laut pun memberikan ramuan untuk memberikan 2 kaki. Syaratnya, Little Mermaid harus membuang suara merdunya. Selain itu, penyihir laut juga mengatakan bahwa pangeran harus menikahinya bila Little Mermaid ingin hidup. Suara merdunya juga tidak akan kembali jika pangeran menikah dengan orang lain. Kamu akan mati di hari berikutnya dan suaramu akan tetap bersamaku selamanya, ujar sang penyihir laut. Little Mermaid setuju dan langsung meminum ramuan dari penyihir laut. Ia pingsan dan terbangun di daratan dengan 2 kaki seperti manusia. Di saat itu, Little Mermaid ditemukan sang pangeran pujaannya. Ia pun diajak ke istana pangeran dan mendengar semua cerita pria pujaannya. Hari berikutnya adalah pesta kerajaan. Sang pangeran mengajak Little Mermaid. Sang pangeran menginginkan Little Mermaid di sisinya setiap hari. Little Mermaid pikir pangeran pasti bisa jatuh cinta padanya dan dia masih memiliki harapan untuk menikahi pria dengan suara indah yang telah diselamatkannya. Namun, tiba-tiba raja memanggil pangeran untuk dan meminta putranya memilih pengantin. Seorang putri dari negeri terdekat yang datang ke pesta. Hati pangeran hancur. Begitupun Little Mermaid. Tanpa diketahui Little Mermaid, suaranya ternyata telah dipindahkan penyihir laut ke wanita yang dijodohkan ke pangeran. Pangeran pun menjadi terkesima dengan suara putri yang dijodohkan dan setuju untuk menikahinya. Hati Little Mermaid semakin hancur. Keesokan harinya, Little Mermaid pergi ke laut dan memberitahu masalah pangeran kepada ketiga kakaknya. Kakak-kakak Little Mermaid memberitahu sang ayah. Sayangnya, Little Mermaid ternyata disekap oleh penyihir laut yang menginginkan tongkat Raja Laut. Melihat sang putri terdesak, Raja Laut pun setuju untuk memberikan tongkat dan kerajaannya pada penyihir laut. Penyihir laut lalu berubah menjadi monster datang ke pernikahan dan berbuat kekacauan. Little Mermaid berusaha menyelamatkan pangeran sampai akhirnya terperangkap oleh tentakel monster. Little Mermaid menggunakan pisau yang dibawanya untuk menusuk dada monster. Sang pangeran lalu membantunya dengan menembakkan anak panah ke arah monster. Penyihir laut jatuh ke dalam air dan kalah. Di saat itu, suara merdu Little Mermaid kembali lagi. Pangeran yang mendengar suara asli Little Mermaid langsung tersadar bahwa dia sudah salah menilai selama ini. Sang pangeran mengingat suara itu sebagai suara wanita yang menolongnya saat kapal karam. Di saat bersamaan, putri yang menjadi jodoh pangeran datang menyerbu karena tidak terima dengan kehadiran Little Mermaid. Tiba-tiba, Raja Laut datang dan kembali merebut tongkatnya dan membantu sang putri melawan putri jahat. Putri jahat pun kalah dan Raja Laut segera melambaikan tongkatnya dan mengangkat Little Mermaid kembali ke kapal. Pangeran datang dan memeluk Little Mermaid.
Sekarang aku tahu bahwa kamu yang sudah menyelamatkanku dulu. Maukah kamu menikah denganku? Tanya pangeran. Little Mermaid menjawab, iya, dengan suara merdunya. Keduanya pun hidup bahagia. Bila informasi ini bermanfaat silakan subscribe dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.